السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع ولا مفرق لما جمع ولا جامع لما فرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل متبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para ibu bapak jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suaranya agak lemas sedikit karena tidur sekitar jam 3:30 mungkin kurang lebih, jadi agak lemah baterainya. Makanya tadi sebetulnya nggak mau jadi imam gitu. Imamnya entah kemana, entah pura-pura atau kesiangan ya. Tadinya mau kuliah dulu tadinya, ketahuan banget kayak gini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, hadirnya kita di tempat yang mulia ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan kita termasuk golongan az-zakirin az-zakirat yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur, kita mengucapkan kalimat mulia, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu kita tahajud, langsung kita ke air, berwudu, zikir lagi. Habis zikir berwudu, sholat, zikir lagi. Habis itu berdoa, zikir lagi. Masuk subuh, sholat, habis sholat, zikir lagi, terus dan terus. Terus ketika kita masuk ke masjid pun, dari mulai jalan kita baca doa menuju masjid. Begitu kita buka pintu, kita langkahkan kaki kita baca doa, Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Berangkat lagi, baca doa ketika kita mendatangi masjid, Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaik, sampai selesai. Begitu masuk masjid, baca doa lagi, zikir lagi. Doanya apa? Allahumma tahli abwaaba rahmatik, kan? Keluarnya pun sama, baca zikir lagi. Bahkan tadi ketika kita selesai sholat pun zikir lagi. Semoga kita semua termasuk dalam ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan di antaranya wadzakirina wadzakirat, dan golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka mereka, kata Allah, a'antallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Untuk mereka Allah siapkan pengampunan dan pahala yang azim, yang agung. Mudah-mudahan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita dipanjangkan usia kita agar kita bisa bertemu dengan bulan yang kita rindukan. Amin ya Allah
ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian tafsir surat Al-A'la, mari kita sama-sama membaca surat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'la dinamakan Al-A'la karena berada di ayat pertama yang berbunyi Sabbih isma rabbikal a'la. Ada yang menyebut surat Sabbihis, ini keliru ya. Jangan sebut Sabbihis. Kalau mau dilanjut Sabbih isma rabbik atau Sabbih isma. Kalau kita menyebut dengan sebutan surat Sabbihis, berarti menghilangkan mim dari kata isma. Kalau mau sabbih saja, surat sabbih atau surat sabbih isma rabbik. Mungkin orang rata-rata lebih mengenal surat Sabbihis ya daripada surat Al-A'la. Surat ini menurut pendapat jumhur para ulama turun di kota Makkah, jadi surat Makkiyah. Meskipun ada yang berpendapat surat ini turun di kota Madinah. Rasulullah SAW sangat mencintai surat ini. Di antara surat yang paling baginda Rasulullah sukai adalah surat ini, karena di dalamnya mengandung kasratu mashtamalat alaihi minal ulum wal khairat. Di dalamnya terdapat banyak ilmu-ilmu dan juga banyak kebaikan. Oleh karenanya dalam kitab Tafsir As-Sawi wa min jumlati fawaidiha, dan di antara jumlah faidah manfaat surat ini annal iksara min tilawatiha yurisul hifdha. Orang yang sering membaca surat ini yurisul hifdha, senantiasa akan diberikan hafalan yang kuat. Karena ada ayat yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa. Perbanyak surat ini, apalagi sampai mencapai batasan hurufnya. Berapa huruf surat ini? Kalau kita lihat hurufnya semuanya ada 271. Jadi kalau kita mencapai bacaan 271, insyaallah hafalan kita akan kuat. Dan surat ini sering sekali oleh baginda Rasulullah SAW dibaca dalam beberapa salat. Di antaranya beliau membaca surat ini di hari Jumat subuh, surat Al-A'la dengan surat
Al-Ghasyiyah. Yang kedua, beliau pun sering membaca surat ini pada saat salat dua lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri, surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Termasuk juga beliau pun membaca surat ini ketika di waktu sholat witir, ketika 3 rakaat. Pernah ditanya, dan ternyata beliau membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiganya 3 Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Kita buka sekarang tafsir Ibn Katsir. Bahwasanya diriwayatkan dalam kitab Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Halla sallaita bisab'i ismi rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Jadi pernah beliau ini membaca surat panjang gitu kan, sehingga jamaahnya laporan ke Rasulullah. Saking panjang suratnya sampai laporan mereka. Kata baginda Nabi, "Halla shalaita, kenapa engkau tidak salat saja dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la?" Jadi terlalu panjang pun jangan bagi imam, dan juga terlalu pendek juga jangan gitu. Jadi sesuaikan. Kalau sholat subuh agak panjang-panjang, kalau sholat isya pertengahan, kalau maghrib pendek. Batasannya kalau maghrib itu di Alhaakumut Takasur sampai An-Nas, tapi berpasang-pasang. Jika rakaat pertama At-Takasur, rakaat kedua Wal Asri. Jika rakaat pertama Al-Fil, rakaat kedua Quraisy. Jika rakaat pertama Ara'aita, rakaat kedua Inna a'tainakal kautsar. Jika rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua pasti tahu Qul huwallahu ahad. Jika rakaat pertama Al-Falaq, maka rakaat keduanya An-Nas. Ini pasangannya, pasangannya. Nah berikutnya kalau di isya'nya pasangannya bagaimana? Kalau rakaat pertama suratnya wasyamsi, bisa wal-lail atau bisa ad-duha rakaat keduanya. Jika rakaat pertama ad-duha, maka rakaat keduanya alam nashrah. Jika rakaat pertama al-alaq iqra, maka rakaat keduanya al-qadar. Jika rakaat pertama al-bayyinah, maka rakaat keduanya idza zulzilat. Dan jika rakaat pertamanya al-adiyat, maka rakaat kedua al-qariyah. Ini pasangan-pasangannya. Meskipun kita tidak berpasang-pasang, yang penting ada ketertiban suratnya. Surat pertama atau ayat pertama lebih panjang bacaannya daripada rakaat yang kedua. Tapi kalau sholat subuh, karena ini sedikit jumlahnya, hanya 2 rakaat, berarti agak panjangan gitu. An-Naba, kemudian baru An-Nazi'at, terus panjang-panjang. Jangan sampai rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, terkecuali kalau kita sedang safar. Kalau kita sedang safar, maka kesunahan tadi tidak ada. Untuk para musafir disunnahkan bagi mereka, dianjurkan membaca 2 kul ini, surat kuliah dan surat kulhu. Mau itu subuh, maghrib ataupun isya, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu.
Nah, berikutnya di sini dikatakan jika hurufnya ada 271, maka jumlah ayatnya ada berapa? Ada 19, betul enggak? Ada 19 ayat dan kalimatnya atau kosakatanya ada 78. Ini hikmahnya begini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengetahui jumlah huruf, jumlah kalimat, jumlah ayat, ini termasuk salah satu batasan jumlah khasiat dari surat yang kita baca. Misalnya ada orang senang dengan surat Al-A'la dan dia ingin mendapat faedah dari hafalan misalnya. Ketika dia baca surat ini, katanya disebutkan akan mendapatkan bacaan atau hafalan yang kuat. Maka silakan dipilih apakah jumlah ayatnya, apa jumlah kosakatanya, atau jumlah hurufnya. Lebih baik adalah jumlah hurufnya kita baca sebanyak 200. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, kaitan surat ini dengan surat sebelumnya At-Tariq ya. Karena tidak semata-mata peletakan surat dengan surat At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah dan seterusnya ini ada kaitan, ada hubungan dengan sebelumnya. Tidak sembarangan meletakkan gitu. Nah, di antara hikmahnya adalah kita buka tafsir Tanasukid Duror fi Tartibis Suwar, bahwasanya ketika Allah menyebutkan dalam surah At-Tariq ada ayat yang berbunyi wal ardi dzatis sada, tentang kaitan tanah, bumi. Kemudian ada juga ayat menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka di ayat ini pun di surat Al-A'la disambung ketika Allah mengatakan wal ardi dzatis sada, tentang kaitan bumi. Maka di ayat ini Allah mengatakan walladzi akhrajal mar'a, kaitan dengan rumputan. Kemudian faja'alahu ghutha'an ahwa. Ketika Allah mengatakan dalam surah At-Tariq falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka di ayat ini Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa. Jadi ada kaitan ayat sebelumnya atau surat sebelumnya. Nah, berikutnya sekarang kita buka ayat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Asal mula pembacaannya begini, Sabbih isma rabbik. Sabbih isma rabbik, haknya dimatikan karena fi'il amar dari sabbaha yusabbihu tasbihan, fahuwa musabbihun wa dzaka musabbahun sabbih. Jadi isma ini ketika dia diwasal disambung oleh sabbih, maka hamzahnya jadi hilang. Karena tidak boleh hamzah wasal ketika dihubungkan dengan kalimat sebelumnya atau huruf sebelumnya dia masih berharokat. Akhirnya hilanglah harokat hamzahnya di sini. Sama kalau kita baca alhamdu hamzahnya hamzah wasal, dia akan tetap berharokat a pada saat dia di awal bacaan alhamdu. Tapi ketika didahului oleh huruf lain seperti basmalah diwasal ke alhamdu, maka hilang a-nya. Jadi bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Sama kayak ini. Ketika diwasal sabbih ke isma, maka sabbihisma rabbik. Apa maknanya sabbih? Sabbih, bertasbihlah, sucikanlah, isma rabbik, nama Tuhanmu. Jadi kalau kita buka terjemah, isma itu tetap diartikan isma, nama ya. Kalau kita lihat terjemah dari Defak, dari agama, tapi kalau kita buka Al-Quran, tafsir Jalalain, isma di sini
zaid wa ismun zaidun. Jadi kata isma ini tidak berarti. Jadi sabbih, bertasbihlah isma rabbik, atau sucikanlah isma rabbik, Tuhanmu, tanpa menyebut makna dari isma karena zaidah. Sabbih adalah kata fi'il amar yang ditunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya sabbih, sucikanlah Allah, sucikanlah Tuhanmu. Ini perintah untuk beliau, tetapi berlaku untuk umatnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi, tetapi maknanya itu umum, berlaku untuk semua umat. Karena dalam tafsir Al-Quran kita tidak melihat dari asbabun nuzulnya, tapi manfaatnya ini. Sebagaimana satu kaidah dalam tafsir Al-Quran, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dianggap itu adalah bi umumil lafzi, umum maknanya, lafadznya. La bi khususis sabab, tidak melihat dari kekhususan sebab turunnya. Ketika Nabi diperintah sucikanlah Tuhanmu, maka berlaku untuk kita semua. Dalam ayat ini Allah mengatakan ansabbihu bukratan wa asyiyya. Sabbihu untuk kita semua, sabbihu, sucikanlah Allah bukratan di waktu bukrah pagi, wa asyiyyan di waktu sore. Bagaimana maksudnya Allah disucikan? Jadi banyak ucapan-ucapan dari orang-orang zalimin, orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengatakan, misalnya mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah dibelenggu, artinya Allah pelit, kata orang Yahudi. Mereka mengatakan juga innallaha faqiru wa nahnu agniya, Allah itu fakir dan kita ini agniya, kaya. Ini kan ucapan yang tidak pantas. Ada juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya Uzairu ibnullah, Uzair adalah anak Allah, atau Al-Masihu ibnullah kata orang Nasrani. Isa Al-Masih adalah anak Allah. Ada juga ayat mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada, mereka berkata Allah itu punya anak. Jadi ucapan seperti ini yang tidak pantas bagi Allah, kita sucikan dengan ucapan subhanallah. Allah tidak seperti itu. Dan mensucikan Allah Ta'ala berlaku kepada kita bukratan wa asyiyya, di pagi dan sore. Jadi kita dianjurkan bertasbih kepada Allah pagi dan sore dengan ucapan subhanallah. Dan ternyata kalau kita lihat sehari, tiap hari kita baca tasbih. Dari mulai sholat ada 2 tasbih. Pertama ketika kita sedang ruku, kedua sedang sujud. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi kalau lagi ruku. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka ini berlaku ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dan ketika Allah menurunkan ayat sabbihisma rabbikal a'la, nah ini kan, ini berlaku ucapan tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, tasbih. Setelah selesai sholat dianjurkan, disunnahkan kita baca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan bahkan dalam sebuah riwayat, kalau kita mau sholat Bapak Ibu, kalau kita mau sholat, ternyata dianjurkan pula kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kalau mau sholat, subhanallah, 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 subhanallah sampai selesai.
Kata Allah, ketika orang membaca tasbih sebelum sholat, apa kata Allah? Hadzali, ini untukku. Yang kedua, baca alhamdulillah sebelum sholat. Berapa? 10 kali juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca tasbih hamdalah 10 kali. Berikutnya kata Allah apa? Hadzali, ini untukku juga. Yang ketiga, disunnahkan pula kalau mau sholat, selain baca subhanallah, alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Berapa kali? 10 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Hadzali, ini untukku. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, baca apa? Baca la ilaha illallah sebanyak 10 kali juga. Maka ketika kita membaca la ilaha illallah sebelum sholat, ternyata ini pun sama. Kata Allah, hadzali, ini untukku. Yang terakhir, sebelum kita sholat disunnahkan pula membaca istighfar sebanyak 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita membaca istighfar, apa kata Allah? Qad ghafartu lak, dosamu sudah aku ampuni. Ini sangat jarang kita amalkan ya. Kalau mau sholat, baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, tahlil 10 kali, digabungkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Baru tutup dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takut imam kelamaan nanti ya. Sebelum qomat aja bacanya, jangan pas qomat, nanti khawatir itu imamnya kenapa lama tuh, jadi fitnah nantinya. Bapak rahmukumullah. Jadi kita fokus ke ayat pertama saja ya. Saya mendapatkan pemanfaat keutamaan membaca tasbih subhanallah. Yang pertama, dalam hadis Muslim, Rasulullah pernah ditanya, kata yang penanya, ayul kalami afdal? Ya Rasulullah, ayul kalami afdal? Ucapan yang manakah yang paling utama dari semua ucapan? Kata baginda Nabi dalam hadis Muslimnya, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, ialah ucapan yang telah Allah pilih untuk malaikatnya dan untuk hamba-hambanya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Ini ucapan yang Allah pilih untuk malaikat dan hamba-hambanya. Maka kata Nabi, inilah ucapan yang paling afdal. Yang pertama ya, tasbih adalah merupakan kalimat yang Allah pilih dari semua kalimat. Yang kedua, membaca tasbih bisa memberatkan amal timbangan kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan ada kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, berat ditimbang. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apakah itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ini ringan di lisan kita, tapi berat di timbangan. Luar biasa ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah membaca tasbih bisa menghapus semua dosa. Dosa-dosa kita bisa terhapus. Ada sebuah riwayat dari Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi setiap hari sebanyak 100 kali, huttat khotayahu, maka akan dihapus dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun
dosanya itu sebanyak buih di lautan. Baca apa tadi? Subhanallahi wa bihamdi berapa kali? 100 kali tiap hari. Mau subuh boleh, mau siang juga boleh. Tiap hari baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang keempat, manfaat membaca tasbih adalah kita akan diberikan perkebunan kurma di surga. Sebagaimana hadis Tirmidzi mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah akan menanamkan untuknya, akan ditanamkan baginya satu nakhlah, satu pohon kurma di surga. Satu kali baca, satu kali pohon, satu pohon kurma untuk kita. Dan terakhir, yang menarik ini nih, ya, ini menarik nih, yang terakhir nih. Hadis dari Ahmad dan Ibnu Sunni dari Qabisah bin Muharik radhiyallahu anhu. Kata beliau, saya pernah datang ke Rasulullah SAW. Faqala, kata Nabi, ya Qabisah, ma ja'a bik. Wahai Qabisah, ada apa gerangan yang membuatmu datang kemari? Kata Qabisah, kaburat sinni wa raqqa azmi. Usiaku sudah tua dan aku sudah mulai lemah. Kata Nabi, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak. Hai Qabisah, ketahuilah, bagi orang yang sudah tua, ya, dan lemah, tidak semata-mata kau melewati satu batu, satu pohon, kecuali mereka akan beristighfar untukmu. Kita lewat, ada batu, ada pohon, ada pasir, ternyata mereka istighfar untuk kita, untuk orang-orang yang sudah tua. Ya Allah, ampuni orang ini. Kemudian kata Nabi, ya Qabisah, hai Qabisah, idza shallaita subha, ini pesannya nih. Idza shallaita subha, apabila kamu sudah salat subuh, faqul, maka ucapkan 3 kali. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Baca subhanallahil azim wa bihamdi berapa kali? 3 kali habis salat subuh. Apa manfaatnya? Tu'afa minal ama wal juzam wal falaj. Kalau kamu biasa rutinkan baca ini sebanyak 3 kali pada subuh, maka Allah akan menghindarkan, menjauhkan darimu satu kesedihan, 2 penyakit lepra, ya, juzam. Yang ketiga al-falaj, penyakit lumpuh atau pendarahan otak atau stroke. Baca ini setiap subuh. Apa tadi? Subhanallahil azim wa bihamdi, hanya 3 kali saja. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW membaca surat ini, ya, di ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, setiap kali membaca ayat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, baca Subhana rabbiyal a'la, meskipun dalam sholat. Ini juga jarang kita amalkan, padahal ini sunnah. Kalau kita baca Al-A'la, ayat pertama baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi kita interaksi dengan Al-Quran. Pada saat kita baca Al-Quran,
ketika menemukan satu ayat yang berkaitan dengan rahmat, dengan surga, maka kita minta masuk ke dalamnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Ini kan pahala untuk orang yang beriman. Nah, kita baca di sini doanya, Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk di antara mereka. Allahumma ij'alna minhum. Dan ketika kita membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab, maka mintalah dijauhkan dari azab tersebut. Di antaranya pada saat kita membaca akhir surat Al-Ghasyiyah. Apa akhirnya? Apa akhirnya Al-Ghasyiyah? Summa inna alaina hisabahum, summa inna alaina hisabahum. Kita baca doa agar dijauhkan dari hisaban. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ketika ada ayat azab, fa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar, kita minta Rabbi a'idni min azabik. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Artinya kalau kita baca Al-Quran, kalau kaitan dengan rahmat, kabar gembira, surga, kita berdoa di situ. Dan kalau kita membaca Al-Quran persis di ayat yang berkaitan dengan azab, ancaman, kita minta dijauhkan dari itu. Pak Ustadz, saya nggak bisa Arabnya, baca dengan bahasa kita aja. Kita ya terjemahannya, oh ini kaitan dengan siksa ini nih, siksa Jahannam. Ya Allah, jauhkan saya dari siksa ini, gitu, seperti itu. Makanya kan Allah sering menegur kita dengan ayatnya, afala yatadabbarunal Quran. Coba tadabbur Al-Quran, tadabburi makna-maknanya. Tidak hanya baca saja, tadabburi maknanya. Lebih khusyuk bacaan kita nantinya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti seterusnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan bagi ada yang bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam. Yang pertama soal Al-Ghasyiyah itu lebih panjang Al-Ghasyiyah, Pak. Al-Ghasyiyah lebih panjang. Gitu kan. Iya. Ini kan jadinya kan panjang dulu baru pendek. Iya. Bagus Pak pertanyaannya nih. Kata Pak Ustadz tadi kalau rakaat pertama harus lebih panjang daripada yang kedua ya. Sementara kalau kita lihat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah panjang mana? Al-Ghasyiyah kan, nah kenapa ini nggak tertib, nggak mengikuti peraturan gitu? Kan sunnah hukumnya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sementara ini sudah ada nasnya, ada contoh di Nabi SAW. Ketika baca Al-A'la, Al-Ghasyiyah yang kedua. Nah kenapa? Kok Nabi tidak mengikuti sepertinya ya? Nah makanya para ulama-ulama mensiasati di sini. Mensiasati, kita tidak mau menyalahkan Nabi, jangan gegabah kita kan. Jadi ketika kita baca Al-Ghasyiyah agar kesunahannya kita dapati, maka sebagian ulama berpendapat ketika kita baca Al-Ghasyiyah maka jangan dibaca awalnya dengan keras gitu, baca pertengahannya saja, kira-kira di bawah surat Al-A'la. Misalnya selesai kita baca Fatihah, rakaat kedua kita baca pelan, Al-Ataka, terus pelan. Nanti begitu mungkin di bawahnya Al-A'la kita baca keraskan. Misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, melalui situ misalnya kan. Ini lebih pendek tuh, lebih pendek. Ini cara ulama-ulama fuqaha mensiasati, bahkan disunnahkan begitu. Agar apa? Agar Al-Ghasyiyah lebih sedikit jumlahnya kelihatan daripada Al-A'la. Ini pun tidak kita praktekkan ya. Jarang kan imam ujung-ujung tengah-tengah aja muncul. Kaget juga mereka, ini kemana awalnya ini? Ya. Pokoknya kita baca tengah-tengahnya aja, di bawah Al-A'la gitu.
Kalau misalnya dimulai wujuhu yauma idin na'imah, kira-kira lebih pendek gak dari al-ghasyiyah? Dia ala dari situ mulainya. Oh, lebih panjang al-ghasyiyah, kurangin lagi gitu. Ini cara mensiasatinya. Atau kita cepatkan bacaannya gitu. Dia melihat dari ukuran waktunya. Mungkin bisa juga ya, tapi ibarat ini saya belum temukan. Hanya para ulama mensiasati begitu. Di antaranya adalah itu triknya. Jadi al-ghasyiyah dipelankan sebagian. Ketika sudah mulai ada di bawah al-a'la baru dikeraskan suaranya itu. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya, kita mungkin tidak akan nyalakin imamnya. Kita akan nenggur imam, tahu kita akan ilmunya. Oh, ini mensiasati nih supaya lebih pendek dari al-a'la gitu. Bisa juga kalau kita lebih melihat dari waktunya, mungkin ala-ala kita wakafkan. Nah, begitu al-ghasyiyah biar lebih terlihat sedikit dari durasi waktunya, bisa kita waswasulkan. Wujuhu yauma idin na'imah, terus wasulkan gitu, berapa, bisa 3 atau berapa. Ketika ada emang dianjurkan diwasol kayak wakaf la gitu kan, bisa kita wasolkan di situ. Ini mensiasatinya seperti itu. Nah, takutnya kalau fitnah terjadi, kita jadi imam, dihilangkan sebagian al-ghasyiyah, pasti tegur jamaah itu. Assalamualaikum, waalaikum, langsung toel. Kemana tuh sebagian al-ghasyiyah? Kan? Dikemanakan gitu. Kalau kita khawatir itu terjadi, nggak usah dipelankan, baca kencang aja, tapi mungkin kayak Bapak tadi kan, dipercepat saja bacaannya agar terlihat lebih sedikit daripada al-a'la. Kalau dari lihat kan ada imam kan, apakah dengan ilmunya, kalau imam sunnah ada riwayat, apakah ada riwayatnya? Kita harus membaca Quran, ayat Qurannya setelah Fatihah itu dengan tertib. Jadi kalau Al-Baqarah jadi awal, di ayat sesudahnya Ali Imran atau seterusnya. Ada misalnya dia baca Naba, tapi balik lagi ke surah Al-Baqarah atau Imran atau surah lain. Nanti kan ini nggak tertib kan? Nah, ini memang ada sunahnya seperti itu, atau ada hadisnya harus memang kita tertib baca ayat setelah Fatihah. Iya. Jadi kesunahan baca surat yang pertama adalah tertib, kedua rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu kesunahannya karena Nabi melakukan itu. Nabi mencontohkan ke sahabat-sahabatnya, ketika Nabi baca ayat surat pasti tertib, nggak pernah ke belakang lagi. Kalau kita baca ayat Al-Quran pertengahannya, misalnya diambil tengahnya di Al-Baqarah, maka pasti berikutnya adalah Ali Imran. Nah, seandainya orang baca juz 30 An-Naba rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya misalnya baca Al-Baqarah akhir, aman rasulu, ini kan nggak tertib, maka hilang kesunahannya, hilang kesunahan tertib. Nah, kalau kita baca rakaat pertama An-Nas, rakaat keduanya apa? Al-Falaq, nggak tertib dong. Al-Baqarah, baca Anas pertama Al-Baqarah karena tertib. Kan putar lagi ke belakang kan, muter. Nah, kalau kita baca rakaat pertama Qulhu, rakaat keduanya apa? Ini Al-Falaq.
tertib memang, tapi enggak sesuai. Yang pertama pendek, yang kedua panjang, bukan? Tuh. Intinya adalah tadi, pertama tertibkan, kedua panjangkan yang rakaat pertama daripada yang kedua. Ya. Kalau imam baca suratnya panjang sementara makmumnya ibunya lagi sakit, kan jadi nggak fokus, ngerasain sakit. Aduh, jadi imam jadi panjang banget. Ngeluh gitu gimana? Itu yang nanggung imam paling berat, jadi nggak khusyuk. Imam kepanjangan ya. Oh gitu. Iya, bagaimana ada seorang makmum sedang ada penyakit kakinya, kemudian imunya kepanjangan. Apa hukumnya bagi imam yang membaca kepanjangan? Maka hukum baginya haram. Haram bagi imam ketika dia sholatnya sah, tapi dia menyiksa jamaahnya di belakang. Nah, tapi kita kalau jadi imam, kalau imam kepanjangan, kita tidak kuat berdiri, duduk saja Pak. Duduk aja. Kalau ada kursi, nggak ada kursi, udah langsung aja duduk. Kalau kita nggak kuat, nggak batal ke sholatnya, enggak. Karena berdiri itu hukumnya wajib bagi yang mampu berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka silakan, tidak mesti dari awal, tidak. Tapi jangan begini, kita masih bisa berdiri, ujung-ujung ada kursi di belakang, jangan juga. Ini dibutuhkan pada saat kita sudah tidak kuat lagi, baru ada kursi. Nah, ini kursi jaga-jaga di belakang. Siapkan, kalau kita tidak kuat, duduk nanti. Jadi jangan sampai kita masih bisa berdiri, ada kursi di belakang. Jangan seperti itu, karena qiyam atau berdiri ketika sholat fardu itu berlaku bagi yang qadir, yang mampu berdiri. Ketika tidak mampu diri, silakan duduk. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah orang tidak mau berdiri menghilangkan kehusyuan. Kita berdiri nih, tidak khusyuk sholatnya, maka silakan duduk. Dicontohkan dulu dalam kitab-kitab fikih itu, orang sholat di atas kapal laut, ya. Saya pertama nggak percaya, masa sih duduk, gitu kan? Nah, begitu saya pulang ke Sulawesi, naik kapal laut, sholat di atasnya kan, bener juga ternyata, tok, ini pusing juga ini. Nah, ini diantaranya yang membolehkan duduk. Pada saat kita sholat di atas kapal laut, kita sudah nggak fokus khusyuk, silakan duduk. Ya. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah mikir-mikir, duduk jangan ya, duduk aja. Langsung duduk aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah ada kemampuan berdiri, coba lagi berdiri, nah, gitu. Jangan keenakan juga, udah enak, ayo duduk terus. Gitu Pak. Masih ada yang lainnya? Ya. Oh gitu. Ya, surat yang mana yang boleh dibaca setengah atau dihabiskan gitu. Sebetulnya kesunahan bagi imam atau kita sholat sendiri, kalau baca surat itu yang lengkap, jangan dipotong-potong, yang lengkap gitu. Sebetulnya tidak ada potong-potong ayat kayak tadi Imam Subutu, itu potongan ayat itu nggak lengkap suratnya, nggak boleh ngomong begitu tuh. Sebetulnya afdolnya itu apa? Ya dari awal sampai akhir gitu, afdolnya begitu. Tapi boleh-boleh saja kita mengambil untuk kesunahannya. Jadi yang namanya baca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Saking sunnahnya, meskipun Anda baca satu ayat saja, misalnya Allahu Akbar waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, resah jamaah sudah, kacau nih. Allahu Akbar, kan satu ayat.
tetap sah, artinya dapat sunnah. Tapi kita tidak dapat sunnah kelengkapannya, tapi tetap dapat sunnah baca surat. Itu ngeprank namanya kan. Sebenarnya ngeprank ya sih, terus Allahu Akbar tuh ngeprank. Ya, saking sunnahnya baca surat dalam sholat nih. Andaikan kita tidak baca surat pun, tidak baca surat, tidak baca ayat, maka sunnah baca basmalah saja. Ini terakhir, ini batas terakhir kesunahan baca surat. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dapat sunnah. Saya nih jujur ya, kalau saya kesiangan malam nih, mau tahajud bang, kesiangan. Ini kalau saya lengkap suratnya ini nggak kebagian nih. Subuh masuk, habis Fatihah waladdallin saya baca basmalah doang, langsung ruku. Yang penting dapat sunnahnya. Ya. Jadi afdolnya itu kalau kita lihat keafdolan, lengkapkan satu surat. Kalau nggak lengkap boleh ambil setengahnya, silakan. Tapi kalau mau ngambil pertengahan ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, harus fasolnya atau babnya selesai gitu, jangan sampai setengah-setengah. Misalnya tentang kaitan orang mukmin, orang kafir, ini belum lengkap ayat sempurna fasalnya gitu kan, masalahnya kita udah ganti ke yang lain. Jadi ini kurang pas gitu kan. Jadi sesuaikan mana kira-kira nih dari mulai percakapannya sampai akhirnya mana nih bahasan ini, ayat ini. Nah, baru kita habiskan itu. Juz 30 harus habiskan. Maka di juz 30 kenapa yang pendek harus habis sempurna lebih baik. Kalau di juz lain, misalnya 10 orang boleh. Ya tadi itu afdolnya lengkap. Ya, ada juga yang begini, Pak. Ada juga orang yang baca surat di rakaat pertama dan kedua diambil ujungnya saja. Ada. Misalnya ada orang baca di akhir Jumu'ah, awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah sampai selesai. Awalnya nggak dibaca kan? Rakaat keduanya al-munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ini kan tengah di akhir-akhir surat. Nah, ini pun nggak masalah. Tetap dapat sunnah, cuman keafdolannya itu tidak ada. Tetap dapat sunnah membaca surat. Jadi hukum baca surat dalam sholat kita hukumnya adalah sunnah. Meskipun kita sholat sunnah qobliyah, ya, qobliyah, ba'diyah, tetap yang namanya baca surat di dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Afdolnya sempurnakan, lengkapkan satu surat, terus tapi tetap dapat sunnah kalau kita baca ayatnya satu pun dapat. Dan atau minimal baca basmalah saja cukup, ya. Sudah? Masih ada? Favorit itu kuliah guru. Masih ada? Udah masuk isok belum? Sudah. Baiklah, wa ibrahimukumullah. Demikian kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua istiqomah di dalam menggali ilmu agama dan bisa mengamalkan dan mengajarkan ke yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah